Selamat bertemu kembali dengan saya, Sahat Tobing, di kanal YouTube Sahat Tobing. Saya akan menghadirkan sebuah uraian yang singkat dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 56 yang mudah-mudahan akan dapat menolong Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian di dalam memahami Injil Lukas ini dan di dalam rangka mempersiapkan renungan atau khotbah dan seterusnya. Nah, jika saudara-saudari sekalian sudah membaca perikop ini, maka saya dapat mengatakan kesan yang dapat saya ambil dari bacaan teks Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai kepada ayat yang ke-56 ini adalah bahwa Yesus menghadirkan pentingnya sebuah perdebatan, pentingnya sebuah perlawanan, pentingnya sebuah pertentangan di antara manusia. Mengapa penting sebuah pertentangan, perlawanan, dan perdebatan itu? Agar mencapai sebuah tujuan yang objektif, yang mungkin bisa memuaskan banyak orang atau mungkin sebaliknya tidak memuaskan banyak orang. Nah, pertentangan atau perlawanan apa kira-kira yang menjadi agenda dari Yesus di dalam naskah kitab Injil ini? Tujuannya adalah agar tidak merajalelanya dan tidak membiarkan orang-orang munafik menguasai baik di dalam bait Allah maupun di luar bait Allah maupun di dalam masyarakat. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-56. Jadi pertentangan dan perlawanan itu bertujuan agar tidak merajalelanya orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang terkesan sepintas orang itu dianggap benar, dianggap kudus dan suci. Kita banyak menemukan orang yang misalnya, banyak kita menemukan orang yang menggunakan kalung salib misalnya. Digunakan kalung salib di lehernya untuk memberitahukan dan menginformasikan kepada banyak orang bahwa dia adalah salah seorang yang Kristiani lah. Atau menunjukkan bahwa dia adalah salah seorang yang kudus benar dengan menggunakan kalung salib itu. Itu menurut saya kan sebuah pencitraan dan menutupi yang sebenarnya. Jika itu tujuannya. Jadi bukan soal boleh atau tidak boleh menggunakan kalung salib, tetapi dengan mengalungkan salib itu di leher, sebetulnya itu menjadi kontrol terhadap seseorang yang menggunakan kalung salib itu agar dia menentang orang-orang yang munafik dan dia sendiri bukanlah orang yang munafik. Hati-hati dengan pencitraan orang tersebut, karena dengan memakai kalung salib terkadang tidak sejalan dengan fungsi salib yang dikalungkan orang tersebut. Karena salib itu kan adalah lambang penderitaan, lambang perlawanan terhadap kelaliman, ketidakbenaran, dan lambang sebuah perjuangan. Itu yang diberikan makna salib, fungsi salib itu. Nah, jangan sampai kita terjebak bahwa orang itu sedang menutupi kemunafikan dengan menggunakan kalung salib itu. Itu yang saya katakan pencitraan. Yesus menganggap penting ada pertentangan. Yesus menganggap penting ada perlawanan kepada orang-orang yang munafik. Orang munafik suka dengan pencitraan. Bahkan orang-orang munafik itu rela menghabiskan banyak uang untuk melakukan pencitraan yang menurut saya di era sekarang ini sudah tidak relevan lagi.
sudah tidak kontekstual lagi. Sudah nggak didengar orang lagi yang seperti itu. Nah, kalau kita melihat di dalam teks Alkitab, sebetulnya banyak sekali catatan bagaimana perlawanan Yesus terhadap kelompok imam Farisi ahli Taurat ketika mereka menjalankan fungsi sebagai pewarta, sebagai penegak norma-norma agamanya. Bahkan dikatakan, lihatlah, sambutlah anak-anak. Jadi orang dewasa, kalau mau dikatakan konsep tentang kejujuran, kepolosan, ketulusan, itu lihat anak-anak. Atau ada juga pernyataan yang mengatakan, barang siapa melayani orang yang paling hina ini, dia sedang melayani aku. Nah, itu sebetulnya kan adalah untuk membongkar kemunafikan. Jadi, konsep melayani yang benar itu adalah melayani orang yang dipinggirkan, yang paling hina, bukan melayani pimpinan. Itu namanya penjilat. Kerja yang benar, misalnya, maka Anda akan layak mendapatkan penghargaan. Itu yang benar, itu yang sebaiknya. Nah, dengan kehadiran Yesus, ini kan menjadi titik awal munculnya orang-orang yang tidak bersedia lagi mendengar apa saja dan menelan apa saja yang disampaikan para tokoh-tokoh, baik tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat. Tidak boleh lagi kita beranggapan dan tidak dapat lagi kita beranggapan kalau sudah disampaikan demikian oleh seorang tokoh, maka yang lainnya akan melakukan. Oh, tidak. Belum tentu. Karena Yesus juga memberikan ruang yang besar untuk bertentangan, berdebat, dan melakukan perlawanan. Karena itu akan menguji apa yang dikatakannya itu dilandasi oleh ketulusan dan kejujuran. Ayat 52 kan? Perlawanan, perdebatan, pertentangan. Aku datang. Bukan untuk menyatakan kompromi, untuk menyatakan damai sejahtera, tetapi perlawanan dan pertentangan. Itu di ayat 52. Nah, saudara-saudara sekalian, saya punya pengalaman ketika saya berbincang-bincang dengan salah seorang majelis gereja. Dia mengatakan demikian. Maaf Pak Pendeta, kami majelis sudah cerdas dan tidak dapat lagi dibodoh-bodohi. Artinya bahwa penokohan seorang tokoh itu akan disebut tokoh dan didengar omongannya kalau itu berangkat dari ketulusan, kejujuran, dan niat mensejahterakan. Perkataan seorang majelis tadi, ini menjadi bukti nyata bahwa segala sesuatu akan dianggap layak dan benar, harus terlebih dahulu melalui kajian, harus melalui perdebatan, dan perlawanan, diuji, sehingga akan dapat diterima dan didengar oleh banyak orang. Memang saya awalnya kaget, terkejut dengan pernyataan seorang majelis itu. Karena ternyata para majelis gereja dan jemaat itu tidak bisa lagi dihipnotis oleh orang lain. Tidak bisa lagi didoktrin seperti itu. Sehingga kalau sudah dikatakan, maka akan mereka lakukan. Oh, ternyata di era ini tidak.
Karena ada banyak sekali literatur yang bisa dibaca oleh warga jemaat dan juga mungkin mereka punya pengalaman. Ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli hukum, ada yang ahli sastra dan banyak sekali. Jadi kalau ketika seorang tokoh mengatakan demikian, mengatakan sesuatu topik, lalu dia berpikiran mereka akan mendengar dan melakukannya, itu tidak bisa serta-merta. Ternyata tidak, dan belum tentu mereka lakukan. Nah, kenapa? Karena di dalam pembacaan perikop ini kan tadi saya katakan Yesus memberikan ruang yang besar untuk adanya perlawanan, pertentangan, dan perdebatan. Jadi pertentangan, perlawanan, perdebatan bukan sebuah kata yang tabu untuk didengar, tabu untuk disaksikan, dan bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Melawan kemunafikan itu sebuah keharusan. Menentang kelaliman itu juga adalah sebuah keharusan. Melawan kebodohan itu juga adalah sebuah kewajiban. Menentang kelicikan itu juga adalah sebuah keharusan. Dan kita bisa saksikan, jika Yesus tidak mau diam dan tidak mau menerima begitu saja apa yang dia lihat dan saksikan, apa yang dia dengar, mengapa saudara tetap diam dan tetap menjadi bodoh dan mengikuti dan menelan semuanya? Hentikan pencitraan kosong, hentikan menghipnotis orang, karena banyak orang semua juga punya akal, punya pengalaman. Hentikan pembodohan yang dilakukan dengan dasar-dasar kepentingan. Kadang-kadang kata-kata itu terkesan kata-kata terhormat dan mulia. Akhir-akhir ini kita misalnya diberitakan di media sosial, di televisi, tentang sebuah peristiwa kematian Brigadir J. Dan ini semua tentu punya agenda-agenda. Tetapi dengan adanya perlawanan, dengan adanya pertentangan, dengan adanya perlawanan, tentu akan mengarah kepada yang objektif. Ini salah satu contoh konkret yang bisa kita temukan. Dan jangan sampai di dalam gereja kita melakukan hal-hal yang demikian juga. Hati-hati. Kejahatan akan dapat muncul karena ada peluang. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita sembari berharap agar peristiwa yang akhir-akhir ini menghebohkan jagat media sosial di Indonesia ini itu bisa tuntas karena ada perlawanan, ada pertentangan, dan ada perdebatan, bahkan ada kajian. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita semua untuk bisa menjalani hidup yang penuh dengan banyak kepentingan ini. Tuhan memberkati kita. Amin.